Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 13 firman Tuhan berkata, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah akhir yang manis, happy ending dari kisah seorang wanita yang bernama Rut dan mertuanya Naomi. Saudara-saudara, diawali dengan penderitaan yang luar biasa setelah mereka kehilangan semuanya di negeri Moab, lalu mereka berdua pulang ke tanah Israel. Dan di sini kita melihat bagaimana Rut diberkati oleh Tuhan. Belajar dari kehidupan Rut, saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang kita dapat lihat. Yang pertama adalah kebaikan hati dari Rut. Dia menjadi seorang wanita yang begitu baik hati dan tulus hati. Baik hati, dia tidak mau membiarkan mertuanya pulang sendiri, dia temanin, saudara-saudara. Walaupun pada masa itu, pada waktu itu dia tidak tahu bahwa masih ada harapan di tengah-tengah keluarga besar mertuanya. Dia tidak tahu kelihatannya. Tetapi didorong dari satu sikap kebaikan hati dan ketulusan hati, dia mau menemani mertuanya. Dia mau melayani orang tuanya. Sampai di tanah Israel, apa yang disuruh oleh mertuanya, dia mau lakukan. Dia mau lakukan. Padahal di negeri yang bukan negerinya, berbeda dengan adat istiadat, kebudayaan yang selama ini dia ikuti di negeri Moab. Tetapi dia mau menuruti perintah nasihat dari mertuanya. Didorong oleh kebaikan hati dan juga ketulusan hati. Saudara-saudara, kebaikan dan ketulusan hati membawa kita kepada hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Kebaikan dan ketulusan hati membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa yang kita tidak duga sebelumnya. Kita melihat satu contoh yang sama, saudara-saudara, kebaikan, ketulusan hati yang pernah dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Ribkah. Ketika Eliezer, hamba daripada Abraham itu, mencari jodoh buat Ishak tuannya, atas perintah Abraham harus kembali, harus pergi ke negeri asal dari Abraham, kepada keluarga besar mereka, mencari seorang yang kira-kira layak untuk tuannya Ishak. Dan apa yang terjadi ketika Eliezer berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan petunjuk Tuhan, terjadi demikian. Dalam kitab Kejadian pasal 24, saudara-saudara, ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara-saudara, luar biasa kebaikan hati, ketulusan hati dari Ribkah. Luar biasa kebaikan dan ketulusan hati dari Ribkah untuk melayani seseorang yang sebenarnya belum dia kenal. Yang belum dia kenal. Dia tidak tahu bahwa dia adalah Eliezer yang sedang mencari istri bagi tuannya Ishak. Tetapi karena didorong oleh kebaikan ketulusan hatinya, dia memberi orang itu minum ketika dia minta minum. Dan setelah Eliezer puas minum, bahkan dia menawarkan diri, baiklah juga untuk unta-untamu ku beri minum. Padahal 10 ekor unta, saudara-saudara, 10 ekor unta yang dibawa oleh Eliezer itu tidak main-main.
kebutuhan minum unta itu tidak main-main. Tetapi begitu baik hati Ribkah, begitu tulus dia melayani, dan hal-hal yang dia tidak duga sebelumnya Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara, kita belajar dari Rut. Dia seorang yang baik hati, tulus hati. Demikian juga dia begitu rajin, saudara. Begitu rajin. Kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya Rut di mata Boas dan juga di mata pegawai-pegawai Boas. Betapa rajinnya ia. Luar biasa, saudara-saudara. Diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang berikutnya, saudara-saudara, apa yang kita lihat dari Rut, belajar dari Rut, kita jangan pernah menganggap remeh siapapun juga orang, saudara-saudara. Jangan pernah kita menganggap remeh seseorang dari keadaannya saat ini. Mungkin besok atau lusa Tuhan bisa merubah dia menjadi orang yang luar biasa. Seperti Rut, dari seorang wanita yang tidak mempunyai masa depan, madesu, masa depan suram, orang bilang pada saat itu. Tetapi siapa yang menyangka dalam waktu singkat dia menjadi seorang istri dari seorang laki-laki yang kaya raya luar biasa. Jangan pernah kita meremehkan seseorang apapun keadaannya saat ini. Sesama manusia, kita adalah ciptaan Allah yang berharga, saudara-saudara. Ajaran Alkitab adalah biarlah kita menghormati semua orang, menghargai semua orang, saudara-saudara. Dalam Alkitab kita juga menemukan seringkali Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya melalui orang-orang yang begitu kelihatannya sangat susah, sangat miskin dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan dinyatakan di sana. Saudara-saudara, belajar dari kehidupan Rut, biarlah kita menjadi orang yang baik hati, tulus hati, rajin, dan jangan pernah kita meremehkan siapapun juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sampai di sini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, usaha mereka, rumah tangga, keluarga mereka. Tuhan berkati kami semua oleh kasih dan kemurahan-Mu. Berikan kami sepanjang hari ini keselamatan dan kemujuran di dalam segala hal, dan kami boleh selalu bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.